CNN Indonesia Breaking News. Kementerian Agama telah menyiapkan 3 skenario terkait ibadah haji tahun 2020. Kemenak membuka opsi pelaksanaan haji 2020 akan ditunda karena wabah COVID-19. Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 8 DPR Rabu siang, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan juga Umroh Nizar Ali menyatakan 2 skenario tersebut adalah ibadah haji 2020 tetap dilaksanakan dengan kuota normal sebanyak 221.000 jemaah. Kedua, ibadah haji tetap dilaksanakan dengan menerapkan prinsip social distancing, yakni dengan membatasi jemaah haji. Kemudian skenario terakhir adalah membatalkan pelaksanaan ibadah haji tahun 2020. Lebih lanjut, Nizar menjelaskan ketiga skenario tersebut sangat tergantung oleh kebijakan pemerintah Arab Saudi. Menurutnya, keputusan terkait jadi atau tidaknya ibadah haji 2020 akan diputuskan pada akhir April mendatang. Ia menegaskan Kementerian Agama telah siap dengan apapun yang menjadi keputusan pemerintah Arab Saudi. Kami mohon saran masukan, kira-kira waktu kapan kita menentukan Ya, jadi nasib ibadah haji 2020 memang masih belum jelas. Pemerintah belum dapat memutuskan bagaimana penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Bagaimana kemudian DPR melihat ancaman COVID-19 terhadap pelaksanaan ibadah haji tahun 2020. Kita akan tanyakan langsung, saya akan bergabung bersama dengan Kang Aceh Hasan Syadzili, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI lewat sambungan Skype. Selamat malam Kang Aceh, apa kabar? Selamat malam, Assalamualaikum Bang Reinhardt. Waalaikumsalam. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Kang Aceh sudah bergabung bersama dengan kami. Kita ingin membahas soal nasib ibadah haji Kang Aceh yang kemarin juga sudah ada rapat ya dengan Komisi 8 antara Kementerian Agama. Jadi tampaknya akan ada 3 skenario sampai skenario terburuk adalah dibatalkan begitu. Nah, bagaimana Komisi 8 melihat soal ibadah haji di tengah ancaman COVID-19 ini dengan skenario-skenario yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kang Aceh? Iya, memang dalam rapat kami dengan Kementerian Agama, pemerintah menyampaikan ada 3 skenario ya. Skenario yang pertama adalah bahwa pelaksanaan ibadah haji dilakukan secara normal ya. Artinya bahwa 221 jemaah haji Indonesia bisa berangkat seperti biasa. Kemudian yang kedua adalah setengah-setengah gitu. Jadi 110.000 jemaah haji akan diberangkatkan, tetapi semua mempertimbangkan aspek physical distancing. Yang ketiga tentu dibatalkan gitu, atau ditunda atau tidak dilaksanakan tahun ini. Nah, memang semua itu semuanya ada konsekuensinya. Konsekuensinya saya kira kalau misalnya kita katakanlah prosesnya berjalan normal, harus dipikirkan oleh pemerintah adalah apakah pertama seluruh jemaah haji Indonesia itu terbebas dari COVID-19 atau tidak. Ya, karena kan kita tahu bahwa COVID-19 ini kan bisa kena kepada siapa saja. Sementara kalau kita lihat forecasting dari BNPB yang merupakan mitra kami juga menyebutkan bahwa kemungkinan akan terjadi COVID-19 justru puncaknya adalah pada bulan Juni dan Juli yang bisa mencapai 106.000 dalam jumlah yang cukup besar. Nah, pertanyaannya apakah jamaah haji Indonesia, calon jamaah haji Indonesia juga termasuk dalam itu? Pertanyaannya kemudian apakah dia akan diperbolehkan atau tidak oleh pemerintah Arab Saudi? Jadi saya selalu menyampaikan bahwa jangan hanya tergantung kepada pemerintah Arab Saudi, tetapi kita pun juga harus melakukan otokritik apakah memang kita bisa juga melakukan penanganan COVID untuk para calon jemaah haji. Lagi pula kita tahu bahwa kan yang 221.000, saya kira harus dipastikan mereka betul-betul terbebas dari COVID-19. Kalau tidak, pasti pemerintah Arab Saudi akan menolak kan begitu. Karena itu akan memberikan penularan bagi jemaah haji dari negara lain, gitu ya. Nah, itu yang harus dipikirkan betul-betul oleh pemerintah. Yang kedua, kalau opsinya misalnya ditunda, pertanyaannya adalah bagaimana kita memikirkan dan menjelaskan kepada para jamaah, termasuk juga soal uang setoran yang telah diberikan oleh para jamaah yang telah mereka bayarkan. Sekarang ini sudah 73% jemaah haji Indonesia telah melunasi setoran. Nah, itu yang harus dipikirkan matang-matang juga gitu. Gitu, Bang Rehat. Baik, Kang Aceh. Jadi dari beberapa opsi tadi atau yang tadi Anda katakan, pemerintah juga sebaiknya tidak harus
menunggu kepastian dari pemerintah Arab Saudi, tapi juga menyiapkan skenario atau skema begitu ya. Nah, preferensi dari Anda atau Komisi 8 memang sebaiknya dalam kondisi seperti ini lebih baik mengambil opsi yang seperti apa, Kang Aceh? Ya, tentu kalau kita punya keinginan bisa berangkat ya, tetapi kan kita juga harus mengedepankan keselamatan dan kesehatan calon jemaah haji itu yang paling utama. Dalam arti begini, bahwa jangan pula kita memaksakan untuk memberangkatkan jemaah haji, tetapi kemudian penularan COVID-19 itu bisa terkena kepada jemaah haji Indonesia yang mungkin saja di Arab Saudi itu akan berinteraksi dengan calon jemaah haji dari negara-negara yang lain. Apakah ada jaminan dari para calon jemaah haji dari negara yang lain itu tidak terpapar COVID-19 gitu loh. Dan yang kedua, saya kira konsekuensinya kalau misalkan dalam kondisi seperti begini ya, kita khawatirkan justru kalau tidak diantisipasi sedemikian rupa, apakah misalnya proses interaksi, coba kita tahu bahwa pelaksanaan ibadah haji itu kan pasti berdempet-dempetan pada saat tawaf, pada saat sa'i, pada saat di Arafah, pada saat wukuf, pada saat mabit, itu kan pasti berdempet-dempetan dengan banyak orang begitu. Nah, itu harus ada jaminan keselamatan juga bagi calon jemaah haji Indonesia gitu. Dan saya kira memang tentu buat kita yang terpenting sebetulnya sekali lagi adalah sejauh ini memang belum ada sinyal yang positif yang ditunjukkan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang menunjukkan bahwa pelaksanaan ibadah haji tahun ini akan dilaksanakan secara biasa begitu. Kenapa? Karena misalnya surat yang terakhir kemarin yang ditujukan kepada pemerintah Indonesia, yaitu untuk sementara jangan dulu memberikan uang buka untuk penyelesaian beberapa transaksi kontrak dengan pihak-pihak di Arab Saudi. Itu artinya bahwa memang kita harus baca bahwa ya memang menurut saya sih, saya secara pribadi sih sebetulnya agak pesimistis bahwa pelaksanaan ibadah haji akan bisa berjalan secara normal begitu. Karena memang situasinya tampaknya tidak memungkinkan begitu ya Kang Aceh, meskipun tentu kita masih menunggu bagaimana kemudian kebijakan yang akan diambil. Tadi Kang Aceh juga sempat menyinggung soal dana dan lain sebagainya. Ini mengonfirmasi Kang Aceh soal kabar yang beredar ini, soal dana haji yang kemudian akan dialokasikan ke penanganan COVID dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bagaimana Kang Aceh? Mohon publik agar lebih jelas lagi soal itu. Ya, pertama begini, kita tahu bahwa ibadah haji kita ini kan sebetulnya didanai oleh dua komponen. Pertama adalah dana yang berasal dari setoran jemaah haji, ya. Yang kedua adalah yang berasal dari dana manfaat, ya. Dana kelolaan, ya, yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Nah, ada satu lagi sumber penyelenggaraan ibadah haji itu yang berasal dari APBN, yang itu diperuntukkan bagi para petugas-petugas jemaah haji. Ya. Nah, kalau yang pertama dan yang kedua, saya pastikan bahwa itu tidak boleh diutak-atik untuk kepentingan yang lain, termasuk untuk penanganan COVID. Itu adalah hak para jamaah yang tidak boleh dipergunakan untuk hal-hal yang lain. Tetapi kalau dana yang bersumber dari APBN bukan yang bersumber dari setoran jemaah haji, ya, itu saya kira tergantung dari nanti keputusan apakah pelaksanaan ibadah haji ini ditunda atau tetap jalan terus. Kalau keputusannya misalnya ditunda, saya kira karena ini adalah dana negara, maka ya tentu bisa direalokasi begitu. Jadi yang tadi beberapa yang Anda sebutkan itu dipastikan memang tidak akan digunakan karena memang dana dari jemaah ya, kecuali dana yang dari APBN tadi. Dana dari APBN. Jadi sekali lagi saya perlu pertegas bahwa kalau itu berasal dari setoran jemaah haji dan dana kelolaan yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji, itu kami pasti tidak akan utak-utik, ya, karena itu adalah hak para jamaah. Tetapi kalau dana yang berasal dari APBN untuk petugas haji, kalau misalnya tidak dipakai karena misalnya haji ditunda, maka saya kira, ya, atau dibatalkan bukan ditunda, maka saya kira ya itu kan karena dana APBN, maka saya kira
bisa jadi akan direalokasi gitu. Karena kan setiap anggaran kan pasti harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Oke, baik Kang Aceh, kalau kemudian yang diambil adalah karena kemudian juga keputusan dari pemerintah Arab Saudi membatalkan ibadah haji tahun 2020, artinya ini kan PR pemerintah untuk bisa menjelaskan kepada masyarakat yang sudah harusnya berangkat tahun ini dan juga memberikan kepastian. Apa-apa saja kemudian pekerjaan rumahnya ini Kang Aceh kalau kebetulan betul-betul ibadah haji tahun ini dibatalkan? Ya, pertama tentu harus ada penjelasan dan sosialisasi kepada masyarakat alasan-alasan kenapa pembatalan itu dilakukan ya. Misalnya karena ini darurat secara syar'i, maka saya kira memang seharusnya bisa dipahami oleh masyarakat. Yang paling utama kan sebetulnya adalah kita harus mengedepankan aspek keselamatan dan melindungi diri kita masing-masing. Karena prinsip di dalam agama Islam disebutkan bahwa mengedepankan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih, mengedepankan keruksakan, ya, menghindari keruksakan itu jauh lebih baik ya daripada kita mengejar kemaslahatan. Yang kedua ya tentu penjelasan syar'inya perlu dilakukan oleh pemerintah begitu. Kenapa itu dilakukan ya? Yang kedua saya kira yang lebih penting lagi adalah karena pasti pembiayaan haji itu akan mengalami perubahan. Kenapa mengalami perubahan? Karena kan kita tahu bahwa implikasi dari COVID-19 ini kan mempengaruhi terhadap ekonomi secara global. Termasuk misalnya diantaranya soal bagaimana kenaikan tiket pesawat, bagaimana akomodasi dan lain-lain. Tentu ini harus ada penyesuaian-penyesuaian. Sehingga dengan demikian maka ada penyesuaian yang dilakukan terkait dengan proses pembiayaan haji. Yang ketiga ini juga yang lebih penting sebetulnya adalah bagaimana masyarakat gitu ya harus tetap tenang gitu ya dalam menghadapi kemungkinan seperti ini. Dan saya kira ini bukan masalah yang hanya dialami oleh Indonesia, tetapi juga oleh negara-negara Muslim lainnya di dunia. Baik, terima kasih Kang Aceh. Mudah-mudahan ada keputusan yang paling baik yang akan diambil pemerintah karena tentu mengedepankan aspek kesehatan dan kita tentu berdoa bersama wabah ini segera selesai sehingga kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Terima kasih banyak Kang Aceh Hasan Syadzili, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI. Yakin telah melewati puncak wabah COVID-19, Presiden Donald Trump berencana membuka kembali perekonomian Amerika Serikat. Breaking News akan segera kembali sesaat lagi. CNN Indonesia Breaking News.